Ya, kita masih di Breaking News TV One, Bang Frits. Kalau tadi kata Pak Putu ini sepertinya walaupun ini ranahnya untuk gugatan kan tadi dikatakan sudah lewat tenggang waktu, harusnya diputus di awal di Bawaslu, tapi ini tetap masuk ke MK. Mungkin Anda melihatnya seperti apa? Apakah kemudian gugatan yang tidak diterima karena sudah lewat tenggang waktu ini bisa kembali diputus di MK karena adanya judicial activism? Saya rasa itu menjadi roh atau menjadi dasar dari permohonan 01 dan 03, di mana meminta bahwa Mahkamah itu tidak judicial restraint tapi judicial activism. Tapi sebenarnya kata-kata itu bukan hal yang baru ya. Kalau kita mengacu kepada putusan 141, 145, dan 154, pasca putusan 90 terkait dengan pencalonan, kan juga ada tuh, 141 itu ada yang menguji ke MK agar syarat umur itu harus yang minimal gubernur. 145 itu diajukan oleh Profesor Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mukhtar yang mengatakan bahwa MK itu harusnya judicial activism, bahkan harus bisa menguji sendiri putusannya gitu. Bahkan putusan 154 juga begitu. Tetapi kalau kita mengacu kepada pertimbangan yang ada di dalam putusan 141 dan 145, Mahkamah jelas mengatakan ini, kalau dalam bahasa saya, seakan-akan ini pemohon meminta agar MK itu untuk judicial membanding-bandingkan antara judicial activism dan judicial restraint. Itu ada dalam putusan 145. Tapi kan kemudian Mahkamah mengatakan bahwa putusan MK saja tidak tidak membatalkan keberlakuan dari putusan 90. Itu adalah kata-kata MK sendiri dalam putusan 141 dan 145. Bahkan adapun apabila ada dugaan kesalahan formil kira-kira ya, tidak bisa kesalahan formil dari putusan putusan Mahkamah. Kalau itu terjadi ya, kemudian diputuskan oleh MK dalam satu putusan berikutnya. Jadi poin saya adalah, mungkin poinnya tidak di situ. Maksud saya bagaimana Bung Frits, kita tidak persoalkan lah putusan 90 ya. Yeah. Oke, dia sudah jadi hukum positif. Tapi bagaimana prosedur proses pencalonan Gibran? Saya berpendapat bahwa memang sejak awal ada masalah. Tapi kan pertanyaannya prosedurnya gini, itu. Tapi kan dia punya pertanyaannya adalah pada saat proses kalau kita coba sekarang kita mudah melihat proses pemberitaannya. Pada saat pasca daripada KPU menetapkan Mas Gibran sebagai ataupun pencalonan Prabowo Gibran misalnya, apakah ada suara-suara dari paslon 1, paslon 3 untuk membawa ini ke Bawaslu? Katanya sudah ada ini, 01, 03 sudah berusaha membawa ini ke Bawaslu, tapi kurang bukti material. 01 dan 03 membawa itu ke dalam satu yang saya tahu ya. Pertama, ada pasca dari putusan DKPP setelah lewat 5 Februari. Sedangkan kita semua tahu, bagi para pengacara, untuk sengketa pencalonan itu dilakukan 3 hari sejak sebuah surat dikeluarkan. Itu sesuatu norma yang sudah diketahui sejak tahun 2017. Oke, kira-kira dia bilang, oh oke, ada sebuah pelanggaran. Loh, kenapa misalnya ada pelanggaran? Kenapa pada saat proses pencalonan Gibran bulan November itu atau tanggal 28 Oktober misalnya yang kemarin dibahas? Kenapa tidak diajukan ke Bawaslu tanggal 29 Oktober atau 30 Bung Frits, 30 Oktober? Bung. Artinya adalah secara sengaja mereka membiarkan ataupun menerima pencalonan dari Mas Gibran tersebut. Kita nggak, itu ada pembiaran artinya. Kita nggak bahas soal itu. Sekarang yang tergelar di persidangan kan soal substansi proses itu. Substansi proses dari pencalonan Gibran yang kemudian tidak bisa dibantah oleh pihak 02 sendiri dan para ahlinya bahwa itu bermasalah. Saya ingin misalnya Bung juga ingin menjelaskan di forum ini bagaimana penilaian, kita jangan bicara soal produk hukum. Kalau ketika bicara soal produk hukum karena sudah ada keputusan KPU tidak digugat itu final, itu berlaku, ya saya sepakat, nggak ada soal. Tapi apakah kemudian setiap produk hukum itu diproses dengan benar, itu kan persoalan lain. Maka tergelarlah sekarang di Mahkamah Konstitusi bagaimana kemudian proses pencalonan Gibran ini ternyata setelah kita jelaskan juga urutan-urutan segala macam bermasalah. Substansinya ada yang bermasalah. Bung ingin fair juga menilai proses itu di forum ini. Kalau saya sih bisa menangkap kemana arah pertanyaan dari Bang Putu ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah putusan Mahkamah itu harus dilaksanakan atau tidak? Karena derajat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu masing-masing berbeda. Dan konteks yang disampaikan oleh Bang Putu misalnya, kalau Bang Putu mengacu kepada putusan
praktek tahun 2008 misalnya, di mana pasca putusan MK soal buat untuk syarat kemudian bisa tiba-tiba dilakukan perubahan PKPU untuk tahun 2008 dan perubahan PKPU tahun 2009 dan juga perubahan PKPU tahun 2024 dan tahun 2003 mekanismenya berbeda. Jadi selama sebuah keputusan itu tetap sah, keputusan tersebut tetap sah, dan selama mahkamah harus mengatakan harus memutuskan dilaksanakan. Artinya ini ada proses atau substansinya? Tidak. Saya tidak di situ. Saya tidak bantah itu soal perbedaan itu. Saya tidak bantah. Poinnya adalah ketika produk putusan 90 itu kemudian digugat, pasalnya yang digugat berapa? 169 huruf Q toh? Iya, tapi 231 ayat 4-nya nggak digugat. Apa itu perintah apapun jenis putusan, apapun kemudian norma baru itu kan melalui peraturan KPU gitu loh. Makanya bahasanya tadi Pak Arief Hidayat tadi non eksekutorial tapi melalui proses. Sudah dilakukan oleh KPU, benar sudah dilakukan. Makanya selesainya 3 November. Nah, 3 November ini proses pendaftaran, proses verifikasi sudah selesai. Artinya Gibran nggak bisa masuk. Di situ poinnya gitu. Sudah dilaksanakan. Boleh, Bang Frits tanggapi. Ini kan sudah ketahuan, Mbak. Saya rasa di dalam jawaban dan dalam keterangan KPU, kita bisa mendengarkan keterangan KPU. Ada putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Dan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas di dalam paragraf 3.14.3. Putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku untuk pemilu tahun 2024. Itu satu dulu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi secara sadar meletakkan itu di dalam pertimbangannya. Jadi kalau misalnya apakah Mahkamah Konstitusi masih berdebat untuk mengikutsertakan Mas Gibran sebagai paslon ataupun siapapun yang meskipun tidak tersurat lah ya, tapi kan kita bisa ketahuan itu kira-kira akan seperti apa kira-kira. Tapi kan Mahkamah Konstitusi sudah punya pengetahuan. Ini bakal akan dipakai seperti apa. Tapi dan pasal yang dicantumkan pun? Iya, kan masih itu. Lama. Tapi kan betul. Jadi kan ada pengertian dan kesadaran dari Mahkamah Konstitusi bahwa pasal tersebut akan dipergunakan untuk tahun 2024. Ini satu dulu. Satu dulu. Jadi perintah Mahkamah Konstitusi itu di situ. Tapi kemudian pada saat ini kan kira-kira kan Bang Putu mau mengatakan ini KPU salah kan gitu. Tidak sesuai dengan prosedur. Iya kan gitu. Kan itu yang menjadi roh daripada paslon 1 dan paslon 3. Prosedur yang dilakukan oleh KPU itu salah, sehingga itulah kenapa dia kena DKPP kan itu kan Bang. Kesalahan itulah dan pendapat hukum saya juga begitu. Dan kesalahan itu harus ditimpahkan kepada Mas Gibran sehingga dia harus didiskualifikasi. Kan itu menjadi roh daripada paslon 1 dan paslon 3 di dalam permohonannya. Makanya sebagai sarjana hukum saya akan kembali mengatakan sebuah surat akan tetap menjadi sah selama dia dikeluarkan oleh lembaga yang sah dan ditatangani oleh lembaga yang sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan. Pertanyaan saya, itu dia. Sekarang, sepakat. Pertanyaan saya, apakah ada lembaga yang membatalkannya? Oke, nanti kita lanjutkan. Selama itu tidak ada, itu tetap menjadi sebuah konstitusi lah. Bung Frits, makanya tidak mungkin karena Mahkamah Konstitusi yang membuat Mas Gibran bisa menjadi calon. Breaking News TV One akan kembali untuk Anda.